Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam karunia. Di antara karunia dan nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian selawat dan salam tidak lupa senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah seiring sebahu selangkah bersama Rasulullah dalam memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha Muhammadur Rasulullah. Salam ta'zim penghormatan kami kepada pengurus Yayasan Yasa, ya, yang kami hormati, kepada senior-senior kami yang ada di Yasa Qur'ani. Yasa Qur'ani ini yang saya tahu itu adalah sebuah yayasan yang digagas oleh angkatan 2007 alumni Musanulu, ya. Dan alhamdulillah kami adalah angkatan 2008, ya. Jadi bisa dikatakan kami adalah hasil penjajahan mereka, ya. Jadi kami adalah junior-junior yang merasakan penjajahan oleh Abang Leting yang 2007. Ya. Jadi ketika saya dapat undangan itu, saya katakan iya, saya datang. Ya, saya mau balas dendam. Ya. Ya, tapi memang luar biasa. Abang-abang kita di 2007 ini termasuk bahkan satu-satunya bisa kita katakan Leting yang paling kompak dalam berbagai hal, ya, pendidikan, bisnis, dan rata-rata mereka sebagian besar mereka sekarang bisa kita katakan orang-orang sukses, ya. Ya, kita doakan semoga yayasan ini bisa terus berumur panjang dan bisa menebarkan kebaikannya. Salah satu kebaikannya adalah apa yang kita rasakan hari ini. Pada malam yang berbahagia ini, melalui sebuah pengajian yang sangat berbahagia ini. Tema kita pada malam ini adalah, kita mungkin ya bincang-bincang santai, ya, karena nampaknya semua anak-anak muda, ya, saya yang paling tua di sini. Ya, jadi kita coba berbincang tentang satu hal yang barangkali menjadi problem ataupun sama-sama semua anak muda merasakan, ya. Satu problem yang itu bisa dikatakan menjadi sebuah penyakit oleh mereka yang terjun di bidang kesehatan jiwa. Ini bisa dikatakan sebagai satu jenis penyakit, ya, satu jenis penyakit yang diberi nama dengan depresi. Jadi depresi itu adalah gangguan jiwa yang gejalanya itu bisa dilihat dari kesedihan yang berlebihan, ataupun ada perasaan takut yang berlarut-larut, ya, murung, sedih tanpa sebab. Itu jika perasaan-perasaan ini, tanda-tanda ini ada di kita, maka besar kemungkinan kita terkena penyakit depresi. Ya.
nampaknya sepele ya kan, depresi. Tapi ternyata Badan Kesehatan Dunia WHO di tahun 2014 itu mencatat setiap tahun itu ada 800.000 orang di dunia yang meninggal gara-gara bunuh diri. 800.000. Artinya setiap 40 menit ada satu orang di seluruh dunia itu yang bunuh diri. Dan bunuh diri itu alasan satu-satunya adalah karena depresi. Ya. Di Indonesia sendiri itu di tahun 2020 itu kasus bunuh diri itu mencapai 1.800 orang setahun. Ya. Jadi orang yang meninggal gara-gara depresi, gara-gara bunuh diri itu lebih banyak daripada orang yang meninggal akibat perang. Bahkan lebih banyak daripada bencana alam. Bencana alam di Turki, gempa yang beberapa bulan yang lalu, itu hanya menewaskan sekitar 50.000 orang. Tapi bayangkan depresi itu bisa membunuh 800.000 per tahun. Masalah yang cukup besar. Dan sampai hari ini di barat itu mereka ahli kesehatan itu belum sampai ke titik final untuk menemukan penawar untuk melawan depresi ini seperti apa. Nanti mungkin kita akan mendapatkan jawaban kenapa mereka tidak bisa menemukan kesimpulan ataupun penawar untuk menanggulangi fakta depresi ini. Yang menarik dari data 800.000 orang, ternyata sebagian besarnya itu kasus bunuh diri itu terjadi di negara-negara berkembang, di negara-negara yang ekonominya tinggi, di negara-negara yang pelayanan kesehatannya bagus, di negara-negara yang pelayanan hukumnya konsisten, merata. Dan jarang terjadi di negara-negara non-muslim, di negara-negara muslim yang pada sebagian besarnya adalah negara-negara yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi angka bunuh diri itu justru kecil itu di negara-negara muslim. Tapi di Amerika, di Jerman, katakanlah di Cina, di Jepang, itu angka bunuh diri akibat depresi itu justru sangat tinggi. Ini seolah memberikan kita sebuah kesimpulan kecil, ternyata depresi itu tidak bisa ditanggulangi dengan hanya kita punya ekonomi yang bagus. Berarti masalah depresi itu bukan pada bagus tidak bagusnya ekonomi, bukan pada tinggi tidak tingginya pengetahuan kita, tapi ada kalau bahasa Nabi itu beliau mengatakan ada di satu organ dalam tubuh kita yang apabila organ itu baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila organ itu tidak baik, maka tidak baiklah seluruh tubuh. Ala wahya qalb. Itu adalah hati. Jadi bukan pada harta, bukan pada popularitas, bukan pada sesuatu yang bentuknya materi, tapi justru Rasulullah mengatakan itu ada dalam hati. Islam tidak melihat depresi itu sebagai masalah. Bahkan kita tidak melihat depresi itu sebagai tantangan bagi kita. Kenapa? Karena kita lahir dalam kondisi Islam. Artinya agama yang kita pelajari itu menjamin seseorang itu tidak akan kena depresi. Apa yang kita ketahui, apa yang kita imani tentang agama kita, itu menjadi imun bagi kita dari serangan yang namanya depresi. Sejak 1400 tahun yang lalu, artinya ketika Rasulullah muncul di kota Mekah itu, di situ Rasulullah sudah memberikan penawar terhadap masalah depresi ini. Rasulullah menyampaikan ayat Al-Quran, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia,
kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhanmu. Yang dimaksud pelajaran di sini adalah Al-Qur'an. Lantas apa Al-Qur'an itu? Wa syifaa'un lima fis sudur. Ternyata fungsi Al-Qur'an itu adalah obat bagi apa yang ada dalam hati. Artinya setiap masalah yang ada dalam hati kita itu jawabannya ada dalam Al-Qur'an. Semuanya ada jawaban dalam Al-Qur'an. Nanti kita akan lihat pembuktiannya. Betul tidak? Al-Qur'an memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kita. Secara umum ada 5 sebab seseorang depresi. Dan semuanya itu berbentuk pemikiran. 5 hal umum yang membuat seorang depresi. Salah satunya adalah akibat masa depan yang masih abu-abu. Masa depan yang belum datang itu sering menjadikan seseorang depresi. Artinya nanti kita akan jadi apa? Setelah menikah nanti kita kerja apa? Ya, ketika dewasa nanti atau bahkan ketika meninggal nanti kita akan masuk neraka atau masuk surga. Segala hal yang belum terjadi itu sering membuat kita itu berpikiran dan pada akhirnya jika pikiran itu tidak diberikan jawaban, artinya tidak dicari penawar, maka itu akan berakibat pada depresi. Jarang mungkin di antara kita yang merasa tiba-tiba menjadi depresi akibat masa depan. Kenapa? Karena lagi-lagi karena kita lahir dalam Islam. Kita punya keyakinan yang kita itu akan kebal dari depresi. Tapi bayangkan orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Mereka tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan janji-janji yang ada dalam Al-Quran. Itu wajib hukumnya mereka itu akan terserang depresi. Tapi meski demikian ada juga di antara umat-umat Islam juga yang mereka itu mengidap depresi akibat ketakutan akan masa depan yang belum jelas. Ya. Bahkan orang kaya pun kadang juga stres ataupun mengalami ketakutan. Kenapa takut? Takut hartanya habis. Ya, apalagi kita yang tidak punya harta. Ya kan? Orang kaya saja takut hartanya habis, apalagi kita yang tidak punya harta. Nah, dalam hal berbicara tentang masa depan, Al-Quran mengatakan bahwasanya apapun masalah dalam hati kalian itu ada jawaban dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat apa jawaban Al-Quran tentang masa depan. Seolah-olah kita tanya Al-Quran, wahai Al-Quran, saya punya masalah, saya sakit kepala ketika memikirkan tentang masa depan yang belum jelas. Ya. Apa yang harus kami lakukan? Ketika kita buka Al-Quran, Al-Quran mengatakan kepada kita, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk yang pertama sekali, mulailah bekerja. Artinya, just start, kalau orang Inggris bilang. Artinya mulailah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwasanya bumi dan semua yang Allah ciptakan yang kita lihat di depan kita hari ini itu semuanya diciptakan untuk kita, untuk umat manusia. Allah mengatakan Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Allah lah yang telah menjadikan bumi itu bisa ditaklukkan. Pernah nggak terbayang kenapa laut dengan air yang begitu banyak tidak pernah sesekali naik ke daratan? Ya kan? Atau gunung berapi tiba-tiba meletus. Ya kan? Ataupun kenapa misalnya singa itu secara garis besar kalau adu-aduan antara manusia dengan binatang pasti kalah manusia. Tapi kenapa tidak sesekali itu singa mereka konspirasi datang turun ke kampung kemudian menyerang manusia? Belum pernah terjadi.
Artinya ada makhluk-makhluk yang lebih kuat dari manusia, tapi kenapa manusia yang berkuasa? Ya, itu karena alasannya karena telah Allah tundukkan. Ja'ala lakumul arda dzalula. Artinya Allah telah menjadikan bumi itu bertunduk di depan manusia. Allah yang menjadikan itu. Lantas apa kata Al-Quran? Karena Allah sudah menciptakan langit, sudah menciptakan bumi, Allah mengatakan satu saja perintahnya. Famshu. Ini sudah aku ciptakan bumi, sudah ada langit, semuanya sudah siap. Perintahnya satu saja. Artinya jangan banyak pikir. Famshu. Famshu itu masya, bergeraklah. Perintahnya satu saja. Tidak perlu kita atur dulu strateginya, kita pikirkan terlalu jauh, tidak. Al-Quran mengatakan famshu. Perintahnya satu. Ketika perintah Allah ini kita lakukan, apa yang Allah berikan? Wa kulu mir rizqi. Allah mengatakan berjalan dan makanlah. Ini menarik ini. Artinya seolah-olah apa yang rezeki yang kita cari, makanan yang kita cari, itu memang sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya di kita pergi, famshu. Makanya saya katakan tentang masa depan, tentang usaha yang mau kita bangun itu, caranya adalah mulailah. Ini bukan motivasi, tapi memang itu perintah Al-Quran. Famshu, berangkat. Lantas ketika berangkat apa? Fakulu. Berangkat maka makanlah. Seperti itu jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap masa depan seseorang. Berangkatlah. Syaratnya berangkat saja. Wa ilaihin nusyur. Tapi juga ingat bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian berbicara tentang menata masa depan yang baik. Al-Quran mengatakan jadilah orang yang kuat. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Artinya seorang mukmin yang kuat itu selalu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kaya lebih baik daripada mukmin yang miskin. Seorang mukmin yang pendidikannya tinggi selalu lebih bagus daripada seorang mukmin yang pendidikannya tidak tinggi. Seorang mukmin yang punya visi yang tinggi itu selalu lebih baik daripada seorang mukmin yang visinya rendah. Meskipun dua-duanya baik. Rasulullah mengatakan wa fi kullin khair. Meskipun dua-duanya baik. Yang kaya baik, yang miskin pun baik. Kenapa baik? Karena sama-sama muslim. Tapi ketika ditanya siapa lebih baik antara yang kuat dengan yang lemah, Rasulullah mengatakan al-qawiyyu afdal. Yang kuat itu lebih baik. Artinya perintahnya berangkat dan kuatlah. Jangan merasa lemah. Artinya jangan ada di pikiran kita bahwasanya rezeki itu akan jatuh dari langit. Kita tinggal buka mulut akan jatuh. Tidak. Islam tidak seperti itu. Ya. Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'u. Selain kita diperintahkan berjalan, selain kita diperintahkan untuk kuat, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat. Ini yang sering kita bermasalah. Kita dalam kehidupan sehari-hari punya berbagai aktivitas. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Biasa kita anak muda ini sering buang-buang waktu pada hal yang tidak bermanfaat. Itu masalah kita. Tapi Rasulullah tidak menyarankan kita seperti itu. Artinya bukan cuma hanya bekerja, tidak. Ihris ala ma yanfa'u. Artinya bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Lakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dengan itu kata Rasulullah, maka masa depanmu akan terjamin. Artinya kita tidak perlu melihat apa yang akan terjadi hari esok, tidak. Tapi kata Rasulullah, lakukan yang bermanfaat. Usahakan.
Artinya kita jangan bermalas-malas dalam melaksanakan apa yang sudah kita buat, kita rencanakan. Dan perlu juga begini. Kadang begini, kita sudah merencanakan sebuah visi, sudah merencanakan usaha, tapi di tengah jalan usaha kita itu gagal. Ini Rasulullah mengatakan, wa in asabaka syai'an fala taqul anni fa'altu kadza fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Rasulullah mengatakan, apabila sebuah musibah menimpa kita, maka jangan pernah mengatakan seandainya saya tidak melakukan ini kemarin, maka ini tidak akan terjadi. Jangan pernah mengatakan andai. Ya kan? Kalau saja kemarin saya tidak melakukan ini, maka hari ini tidak akan menjadi seperti ini. Artinya apa? Seolah-olah Islam itu mengatakan kamu tidak perlu menangisi apa yang sudah lewat. Tapi apa? Mulailah sekarang. Artinya lakukan apa yang bermanfaat dan sekarang. Jangan pernah mengatakan apa yang sudah terjadi besok. Dan Nabi mengatakan, dan apabila juga sesuatu terjadi di luar keinginan kita, yang kita katakan jangan pernah mengatakan andai saja. Tapi katakanlah qadarullah. Ini sudah memang takdir Allah. Wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini sudah menjadi takdir Allah, dan Allah apa yang sudah direncanakan itu pasti terjadi. Artinya ketika sebuah usaha sudah bagus kita rencanakan, sudah bagus kita laksanakan, tapi ternyata juga belum berhasil, jangan menyalahkan diri sendiri. Tapi yakinlah karena Allah punya rencana yang lain. Ini mutlak keinginan Allah karena Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Itu perintah yang kedua. Artinya seorang mukmin dalam menjalani dan membangun masa depannya itu jangan lemah. Artinya be strong. Artinya kita anak muda itu harus kuat. Ya. Kemudian yang ketiga yang dianjurkan oleh Al-Quran adalah dalam mengejar masa depan, cita-cita, kita harus tawakal. Ini yang jarang disampaikan dalam motivasi. Artinya Anda bisa membaca buku motivasi tentang mimpi yang disampaikan oleh orang Barat itu. Biasa mereka hanya menyampaikan motivasi. Tapi mereka jarang menyampaikan tentang tawakal. Kenapa? Karena nggak ada konsep tawakal di negara-negara non-muslim. Dalam pendidikan non-muslim tidak ada konsep tawakal. Yang ada itu untung rugi. Tapi kalau kita ada yang namanya tawakal, dan inilah yang membuat umat Islam itu tidak pernah depresi. Ya. Artinya kita pun uang dalam dompet 1.000 masih bisa senyum. Ya. Itu konsep tawakal. Karena kita yakin makanan kita itu bukan kita yang jamin, tapi Allah yang jamin. Ya. Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Artinya kita mulai merintis bisnis. Artinya kita tidak perlu risau ini bisa berhasil, ini nanti apakah bisa mendatangkan keuntungan atau lain sebagainya. Tidak perlu itu. Ya kan? Yakin ketika ada masalah, selama kita bertawakal kepada Allah pasti ada jalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak kita sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan orang yang bertawakal kepada Allah maka Allah lah akan cukup bagi dia. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dalam tawakal, kita yang besar di kampung, tanya yang rakyat di kampung, wa ta'bud na taja'ublah. Nah, tong kalian ku putih. Ini bahasa siapa ikan ku? Bangau.
Ya. Nyan kuat. Asai ka mulai mu iya lam kata mu blang katruk. Nah, nyan ka hana telepon hana undangan. Nah, asai kata hablang ka mulai ka mu blang katruk. Truk je dari JO tak kerja. Maya bak kamu deh, kamu di alui putih baktia yang kemungkinan umpung kuatnya ide bineh laut JO senudun. Perjalanannya bisa beberapa kilo. Tapi pertanyaan pakan terus informasi gede. Sobite informasi. Dan nampaknya nyan bangunya atau kuatnya handom pernah risau je. Nyantik dalam beberapa minggu nyo orang akan ngepula padi. Artinya hanali kesempatan nyo untuk dimain lamlang. Handom risau. Ya kan? Ada ku risau nyo sigaga nyo miabih itimah padi lamlang patamita canggu. Patamita makanan. Handom risau. Padahal boleh jauh saja anu ni. Boleh kata gah jauh tak jauh saja. Ya kan? Padahal mereka lan ticem kuatnya. Menjaro tak? Jaro hana, jai kula hana. S1 hana. Ulam S2. Ya kan? Tapi tom dia binatang. Hantom dia. Lihat tutup belangnya nak belang lain lo, tutup belang dia nak belang lain lo, tutup dia gitu dalam nehun hantam dia kuat hantam dia. Ternyata Rasulullah sudah menyampaikan itu, seolah-olah menyenabi udip lahir di Aceh akan geken urang ro nomor bak kuat. Nekalan kuat kiban tawakalnya menan tawakal. Nekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalaulah kalian itu betul-betul tawakal kepada Allah, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Hana rencana burung hantar semikian malam iwo laumpung je sehingga bunga ibu dah ijak lo hana semikian sehingga hotaja kama yurzaqut tayr janji Rasulullah. Tapi syaratnya apa? Betul-betul tawakal kepada Allah. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayr. Maka seseorang akan diberikan rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezekinya. Artinya bagaimana burung ataupun binatang yang tidak pernah menuliskan catatan apa yang saya lakukan besok. Artinya makanan yang kita makan hari ini apakah besok masih ada, tidak pernah dipikirkan. Tapi belum pernah kejadian burung itu kelaparan. Rasulullah mengatakan belajarlah dari burung. Dan seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian tidak akan pernah lapar dan Allah akan menjamin rezeki kalian. Syaratnya tawakal kepada Allah. Maka hadirin yang berbahaya, ketika pemikiran ini ada di seseorang, kemudian kita tanya, kira-kira bisa depresi? Tidak. Itulah yang menjamin, yang menjadi antibodi umat Islam dari serangan depresi. Artinya semiskin apapun negara muslim, tapi meskipun demikian angka bunuh diri itu pasti sedikit sekali. Kenapa? Karena sudah ada Islamnya. Islam yang menjadi membentengi hal itu dari hal-hal yang tadi itu. Bahkan Syekh Said Nursi itu seorang ulama dari Turki. Allah mengatakan tidaklah dalam Al-Quran, tidaklah satu binatang pun yang melata di atas bumi itu kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengatakan tidak akan ada satu makhluk hidup di bumi ini yang akan kelaparan.
Tapi mungkin kita bisa diskusi. Bagaimana Allah mengatakan tidak akan ada yang kelaparan, sementara di Afrika berapa banyak orang yang mati kelaparan? Di Somalia misalnya, di Yaman baru-baru ini, ribuan, jutaan itu orang meninggal gara-gara kelaparan. Bagaimana juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidaklah sesuatu binatang yang melata di atas bumi itu kecuali Allah menjamin rezeki. Seolah-olah ada kontradiksi itu antara apa yang disampaikan dengan Al-Quran dengan fakta yang kita dapatkan di lapangan. Tidak perlu jauh, di kita pun ada orang yang meninggal gara-gara kelaparan. Nampaknya ada kontradiksi. Tapi Syekh Sa'id Nursi mengatakan tidak ada kontradiksi. Ternyata setiap makanan yang kita makan itu tidak semuanya itu diproses menjadi tenaga. Sebagian itu disimpan dalam bentuk lemak. Maka kita yang badan-badan sehat bersyukur kepada Allah. Berarti simpanannya banyak. Yang kurus-kurus ini bermasalah. Ya. Ketika makanan habis, maka manusia nggak akan mati. Masih ada simpanan yang berbentuk lemak tadi itu. Itu akan dipakai untuk menjalankan organ-organ tubuh kita. Ternyata setelah di Palestina itu ada orang hari ini, kita artinya tidak perlu jauh sekali lihat ke masa Nabi ke sana. Di Palestina itu hari ini ada orang yang mogok makan sampai 110 hari. Kenapa mogok makan? Karena mereka ditangkap oleh tentara Israel tanpa alasan, tanpa sebab, tanpa catatan, dan tanpa pengadilan. Jadi warga Palestina itu mendekam di penjara Israel tanpa tahu kapan dia akan keluar, tanpa tahu salahnya apa, dan tanpa tahu dia hukumannya berapa tahun. Itu disebut dengan penangkapan administratif di Israel. Jadi mereka orang warga Palestina ini ketika berada di penjara Israel, satu-satunya cara dia supaya kasus dia ini bisa dilihat oleh dunia internasional, mereka mogok makan, nggak makan. Dan mereka nggak makan sampai 110 hari. Ada yang baru-baru ini 82 hari, 85 hari. Tidak meninggal. Nah, itu buktinya. Lantas Syekh Sa'id Nursi mengatakan, bagaimana kita menjawab ini fakta? Ternyata banyak juga orang yang meninggal gara-gara lapar. Enggak. Secara kedokteran mereka itu tidak pernah meninggal gara-gara tidak cukup makanan. Bukan. Akan tetapi karena ada penyakit lain di dalam badannya. Artinya tidak ada kontradiksi. Manusia itu selalu mendapatkan rezekinya. Meskipun secara kasat mata kita lihat dia tidak makan. Akan tetapi di saat yang sama, meskipun kita tidak lihat, Allah memberikan rezekinya. Melalui apa? Melalui sisa makanan yang disimpan dalam badannya. Secara ilmiah tidak ada kontradiksi antara janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semua makhluk yang ada di bumi itu akan diberikan rezeki. Tidak ada kontradiksi antara konsep dengan fakta. Maka tanyo di kampung na perkuburan na tom tajak tadeng babah pintu tanya hai urung drone yang kakak melinggayo na yang melinggai gara-gara dia. Lo yakin ya, yang jauh pasti serentak kejauh hana yang melinggai gara-gara dia. Jadi kepuji iya dia. Nah, yang konsep itu konsep tawakal. Nampaknya simple, ya kan? Nampaknya tidak ada efeknya. Tapi ini yang tidak ada di orang Barat. Dan ini yang kenapa dokter-dokter di Barat itu sampai hari ini itu belum bisa menemukan jalan keluar untuk penyakit yang namanya depresi. Nah, tapi kita Islam lahir dalam Islam. Makanya lagi-lagi saat-saat seperti ini kita menyadari seperti ini, kita mengucapkan alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah kita lahir dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu
salah satu penyebab besar yang menyebabkan seorang depresi. Sebab yang kedua, kita cukupkan sampai yang kedua. Hanya sampai po 12. Takut mati. Nah, yang ia mati di antaranya, ia mati. Nah, ia mati. Itu yang kematian ia tu, keburung ia tu. Ya. Ini mati. Coba hari ini buka Google, cari apa itu mati. Tidak akan kita dapatkan jawaban selain jawaban apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Artinya apa? Apa itu mati? Adalah berpisahnya roh dari jasad. Siapa yang mengatakan berpisah roh dari jasad? Al-Quran. Cari jawaban lain tentang mati yang tidak bersumber dari Al-Quran atau dari hadis, tidak bersumber dari Islam. Nggak ada jawaban. Blank. Cendekiawan di barat, mereka itu gila, kemudian banyak di antara mereka bunuh diri itu gara-gara tidak bisa menemukan jawaban apa itu kematian. Jadi kematian bagi mereka itu seperti ruang gelap, hitam, tidak ada jawaban. Kenapa kematian itu menjadi misteri? Karena begini. Bayangkan tanya taih di rumah, malam taih di rumah. Tiba-tiba banjaga bunga, kalam moto elherto atau elherto lah, lang kereta api. Lang kereta api hana urang ba di sana. Penumpang ceritanya orang kaya siro, jiplung cukup tegak kereta apinya. Kira-kira na ya dah. Ya. Nya meskipun lang kereta apinya na LCD, na wifi, na makanan, na kulkas, na kasur, mangan kereta ini. Tetapi selama tanyo hana tatepu alasan paken tanyo na lang kereta apinya dan hodija tetap tanyo hana senang. Kadang-kadang ji ne. Bagi orang yang non muslim kehidupannya lagi orang geih malam di rumah tiba-tiba lang kereta api. Ada itu yang hana tatepu tiba-tiba kalah hilang dunia. Dah hatu ho saja. Bagi non muslim kehidupan seperti itu. Kehidupan adalah seperti kita dipaksa tiba-tiba terbangun dalam kereta api, sebuah gerbong kereta api yang sedang berjalan dan kita tidak pernah tahu berjalannya kemana. Akhirnya panik. Ramai sekali cendekiawan-cendekiawan Islam itu di barat yang bunuh diri gara-gara hal ini. Tapi dalam Islam apakah demikian? Enggak. Islam jelas. Ketika Al-Quran, kita baca Al-Quran, Al-Quran mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalah. Allah jelas ceritakan dalam Al-Quran dari awal dari mana kita berasal. Dari mana kita berasal dan kemana kita berjalan. Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min thin. Kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah. Manusia berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dari saripati dalam tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu dalam rahim. Ini ayat ini sudah turun sebelum kemudian dunia kedokteran membuktikan. Artinya teori ini sudah ada, kemudian dibuktikan oleh dunia kedokteran. Bukan sebaliknya, bukan kedokteran yang menyampaikan hal ini. Al-Quran sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu, sebelum dunia kedokteran itu ada. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqata. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Kita lanjutkan, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging.
kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Bayi sebelum 4 bulan itu bentuknya seperti alien. Jin kalian ke yang USG. Hasil USG lagi alien. Boleh menang. Nah, setelah 4 bulan, tsumma khalaqnahu khalqan akhar. Allah bentuk dengan bentuk yang berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Semua jelas diceritakan Al-Quran sebelum dunia kedokteran membuktikannya. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti akan mati. Setelah lahir, Allah mengatakan kalian akan mati. Mati kiban teman. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Jelas. Berarti soba dari rumah sopa ilang kereta api nyan hoija, ruh kudih naya puput, jelas disampaikan dalam Al-Quran. Dan itu tidak ada jawaban selain dari Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Allah menjelaskan kita sedang apa di dunia ini. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sebenarnya apapun aktivitas kita di dunia hari ini, kita bekerja, ada yang tidak bekerja, ada yang belajar, yang tidak belajar, ada yang tidur, ada yang berjalan. Pada dasarnya semua kita sama. Kita sedang berjalan untuk berjumpa dengan Allah. Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika. Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ketahuilah kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana setelah meninggal? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Orang-orang yang diberikan kitabnya itu dengan tangan kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ternyata semua yang kita lakukan akan diperiksa. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Setelah meninggal nanti ternyata tak merempok dalam mengurusi. Merempok ngenek na yang merempok nganabusi na yang merempok dah. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, itulah kehidupan. Kemudian, mungkin ini yang terakhir. Menyatanya takalan film-film barat. Takalan slogan-slogan. Lagi slogan ditulis baru kok. Nah, slogan-slogan. Sering anak mudanya diarahkan seolah-olah anak tanyanya kita adalah orang yang tidak berarti, kita adalah orang-orang yang tidak dihargai, kita adalah golongan-golongan yang hanya menyusahkan orang lain. Slogan-slogan yang mengarahkan kita itu seolah kita itu tidak ada harganya. Kita itu makhluk yang tidak mulia. Artinya kita makhluk yang tidak ada manfaatnya di dunia ini. Apakah Islam seperti itu? Tidak. Justru manusia ini adalah apapun jenisnya itulah makhluk yang paling mulia. Sudah dimuliakan. Penciptaannya itu dimuliakan. Terlepas dia ada ilmu, tidak ada ilmu. Karena dia manusia maka dia mulia. Allah mengatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakan kalian itu tanpa tujuan? Nah, artinya kita yang hari ini merasa tidak penting, merasa tidak berguna, tanyakan, ingat ayat ini. Berarti apakah Allah bayangkanlah seolah-olah menanyakan kepada kita, apakah kamu pikir aku menciptakanmu itu tanpa tujuan? Tentu jawabannya tidak.
wa annakum ilaina laturja'un, dan kamu pikir kamu bisa bermalas-malasan dan kemudian kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Jawabannya iya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal dalam kehidupannya yang seharusnya selalu kita jadikan, kita ingat dalam diri kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya semua yang bernyawa itu pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan apa yang kita kerjakan di alam dunia ini, mungkin sebagiannya balasan kita dapatkan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan tidak baik. Tapi ketahuilah sebenarnya balasannya itu belum. Artinya ibadah yang kita lakukan itu balasannya, meskipun kita dapat balasan di dunia, sebenarnya itu belum ada apa-apanya. Kemudian maksiat yang kita lakukan, kadang betul kita mendapatkan celaka gara-gara maksiat yang kita lakukan, tapi yakinlah itu belum balasan yang sebenarnya. Karena Allah mengatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya amalan kalian itu akan dibalas nanti di hari kiamat. Dan seseorang yang menang itu adalah faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang berbahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang memperdaya. Nah, jadi saya sampaikan menarik, ternyata dari 800.000 orang yang depresi itu, yang meninggal bunuh diri akibat depresi, rata-rata paling banyak itu dari golongan orang tua. Kenapa? Karena anak muda bisa dia itu kasakit ule, ajak berdiskotik, ya kan? Kasakit ule, main bola, ya kan? Kasakit ule tu tapi kili masalah kematiannya tak jauh lain. Tapi urung doa. Kerja diskotik, mungkin li aki sakit, gena main-main kadang, kerja wisata, kerja li, tapi urun tuha, kata dulu anai rumahnya, nyampi iserangan, ron akan mati yang singa, ya kan, nyaho nejaknya, kali nafai mantap buka, waman nabi yuka, ya diserangan. Jadi tapi orang Islam hana, orang Islam jelas santai. Bahkan yang luar biasa tanya apa yang hana amal santai mantan. Kan? Tadi pun sehingga mati, tapi santai mantan. Artinya nyanban yakin tanya dengan Allah, dengan kasih sayang Allah. Insya Allah hukum ahli Allah. Ya, ya. Tapi maka ketika tanya mentang muda, kadang-kadang karena kekuatan yang nabak tanyanya membuatnya lupa pertanyaan-pertanyaannya, ya kan? Jadi Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan kekuatan, kemudian keilmuan, harta yang banyak, kemudian keangkuhan, kesombongan, obatnya cuma satu, ingatlah mati. Artinya tanya je tak pegak mentang pun yang galak, tetap pegak yang berhebat, yang hanai pegak ego, penyakit yang hanai pegak ego tak pegak tanya. Pegak juga nya hana obat lain urangnya kecuali ingat mati. Nah ladung urang tega pegah ba la ilaha illallah. Sang Tuhan pakat mula gay. Nya obat sabar saja, ingat mati. Karena obat takabur cuma ingat mati, hana lain. Maka hadirin yang berbahagia, itulah dua faktor, dua penyebab utama yang menyebabkan seorang depresi. Yang pertama karena masa depan yang belum jelas, kemudian yang kedua karena tidak pahamnya akan hakikat kehidupan ataupun takut mati. Ada kejahilan seseorang terhadap apa itu kehidupan, itu yang sering membuat orang menjadi susah hidup. Tapi alhamdulillah karena kita lahir dalam Islam, dan juga barusan kita menyampaikan bagaimana Islam itu memandang masa depan,
Bagaimana Islam itu menuntun kita untuk menyongsong hari yang akan datang, bagaimana Islam itu menafsirkan kepada kita kehidupan, maka insya Allah kita akan jauh dari itu. Maka mungkin demikian untuk kajian kita pada malam ini. Mungkin di lain kesempatan kita lanjutkan lagi nanti 3 penyebab depresi lainnya. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi lagi tentang tema yang sangat-sangat penting untuk diketahui oleh khususnya kita anak-anak muda. Ya, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.